Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kita kembali lagi untuk hari ini, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar, khususnya pelajaran bahasa Indonesia masih mengenai karya tulis ilmiah. Ini pertemuan kita yang keempat ya anak-anak ibu semuanya. Baiklah, yang kita bahas untuk pertemuan yang keempat ini mengenai karya tulis ilmiah, yaitu kaidah kebahasaan di dalam karya tulis ilmiah dan juga cara pengetikan karya tulis ilmiah. Disimak ya anak-anak ibu semuanya. Baiklah, yang kita bahas yang pertama yaitu kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah, yaitu pertama, bahasa atau pilihan kata bersifat impersonal. Jadi di dalam karya tulis ilmiah itu bahasa atau pilihan kata harusnya bersifat impersonal karena kata ganti yang digunakan bersifat umum seperti penulis atau peneliti. Kemudian karya ilmiah tidak boleh menggunakan kata ganti saya atau kami. Jadi inilah bahasa atau pilihan kata ketika mengungkapkan kata saya itu diganti menjadi peneliti atau penulis. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kalimat pasif. Contoh kalimat pasif di dalam karya ilmiah yaitu di dalam penelitian ini digunakan kuesioner. Kedua, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik observasi. Hal yang perlu kalian pahami dalam kalimat pasif adalah: 1. Jika subjek kalimat aktif kata ganti orang ke-1 dan kedua, maka cara mengubah kalimat pasifnya dengan meletakkan kata ganti di depan kata kerja dan kata kerja tanpa awalan di. Contoh, penulis mencari referensi yang mendukung penelitian dari berbagai sumber, itu aktif. Nah, referensi yang mendukung penelitian penulis baca dari berbagai sumber, itu pasif. 2. Jika subjek kalimat aktif kata ganti orang ketiga, maka cara mengubah kalimat pasifnya dengan mengubah objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif dan kata kerjanya ditambah di atau di kan. Contoh, responden mengisi angket yang diberikan peneliti, itu aktif. Angket yang diberikan peneliti diisi oleh responden, itu pasif. Jadi di dalam karya tulis ilmiah itu banyak menggunakan kalimat pasif. Nah, contohnya tadi kan seperti ada kalimat referensi yang mendukung penelitian penulis baca dari berbagai sumber, itu kan menggunakan kalimat pasif. Kemudian angket yang diberikan peneliti diisi oleh responden, itu kan termasuk juga kalimat pasif. Jadi di dalam karya ilmiah ini banyak menggunakan kalimat pasif, itu terdapat di dalam penelitian, misalnya digunakannya kuesioner atau teknik pengumpulan data. Yang penulis gunakan adalah teknik observasi. Ya, kemudian selain banyak menggunakan kalimat pasif, yaitu yang ketiga, diperhatikan lagi ya nak, yang ketiga itu menggunakan kata bermakna lugas. Bermakna lugas yaitu bahasa bermakna ganda atau ambigu sangat dihindari dalam karya ilmiah. Kedua hal ini agar terhindar dari perbedaan persepsi terhadap suatu makna kata atau kalimat. Ketiga, dalam karya ilmiah sering diistilahkan dengan bahasa reproduktif. Artinya, informasi yang disampaikan penulis diharapkan dapat dipahami dengan makna yang sama oleh pembaca. Dengan demikian tidak terjadi perbedaan pemahaman atau salah tafsir. Inilah selain tadi menggunakan bermakna pasif juga menggunakan bermakna lugas. Kemudian yang keempat, ragam bahasa yang digunakan bahasa denotatif atau denotasi. Apa itu bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah yaitu denotatif dan denotasi, yaitu membedakan bahasa denotasi dan konotasi. Denotasi itu makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Kata denotasi tidak mengalami penambahan makna. Contohnya, pasukan pengibar bendera itu melakukan gerakan jalan di tempat, dia tidak berpindah. Ya, kemudian yang kedua, konotasi yaitu makna yang telah mengalami penambahan. Tambahan itu berdasarkan
perasaan atau pikiran seseorang terhadap suatu hal. Contohnya, selama 10 tahun beroperasi, perusahaan itu jalan di tempat, tidak mengalami perubahan atau kemajuan. Jadi, yang keempat di dalam karya tulis ilmiah itu wajib menggunakan bahasa denotatif atau denotasi. Kemudian, cara lain untuk membedakan makna denotasi dan konotasi itu bagaimana? Yaitu pertama, makna denotasi itu memiliki hubungan yang renggang pada kelompok katanya. Artinya kelompok kata itu dapat dipisahkan atau ditambahi kata lain namun maknanya tetap sama. Kedua, pada contoh kalimat pertama jalan di tempat menjadi berjalan di tempat memiliki makna yang sama. Ketiga, namun pada contoh kedua tidak dapat diberlakukan yang sama pada contoh konotasi memiliki hubungan yang erat. Kata jalan di tempat tidak dapat kita tambahi dengan kata lain. Baiklah, contoh lain dari denotasi dan konotasi yaitu pertama, karena datang terlambat ia masuk melalui pintu belakang. Ini contoh kalimat denotasi. Sedangkan contoh kalimat konotasi yaitu karena nilainya kurang ia terpaksa masuk ke sekolah itu melalui pintu belakang. Ini contoh kalimat konotasi. Jadi pada kalimat pertama dapat disisipi kata bagian pintu bagian belakang. Namun kalimat dua tidak dapat disisipi kata bagian. Ini sudah jelas ya nak, di mana di dalam karya tulis ilmiah itu wajib menggunakan denotasi. Karena denotasi itu adalah makna yang tidak mengalami perubahan. Sedangkan konotasi itu adalah makna yang perlu adanya penambahan. Ya, makanya di dalam kalimat konotasi itu harus ada beberapa kata penambahan di dalamnya. Ya, ini sudah jelas contoh dari denotasi dan juga konotasi. Kemudian selain denotasi dan konotasi, di dalam karya ilmiah juga harus menggunakan kata baku atau formal. Jadi apa itu kata baku? Kata baku itu adalah kata yang digunakan dalam karya ilmiah yang harus sesuai dengan ejaan, diksi, dan strukturnya. Nah, jadi ejaannya itu harus benar, harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sedangkan diksi itu adalah pilihan katanya harus tepat. Jadi kalau strukturnya itu misalnya seperti apa? Misalnya contohnya kata risiko. Itu kata risiko itu kan sudah kata baku. Kalau kata tidak bakunya kan resiko. Kemudian sistem. Ya, sistem ini sudah kata baku. Kalau kata tidak bakunya adalah sistem. Kemudian legalisasi, kreativitas itu memakai huruf V. Kemudian aktivitas itu juga menggunakan huruf V. Kemudian imbau, nasihat. Ya, nasihat itu termasuk kata baku. Jadi kalau kata tidak bakunya nasihat itu apa? Nasihat itu kata tidak baku. Jadi di dalam karya tulis ilmiah itu memang wajib menggunakan kata baku karena karya tulis ilmiah ini kan karya tulis dalam bentuk penelitian. Jadi penelitian yang kita buat itu harusnya menggunakan bahasa-bahasa yang memang ilmiah, karena memang untuk memberikan suatu informasi itu dia dalam bentuk bisa makalah, kemudian bisa dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi. Karena karya tulis ilmiah ini adalah karya tulis ilmiah itu dalam bentuk laporan. Setelah Ibu menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan di dalam karya tulis ilmiah, berikut ini Ibu akan menjelaskan cara pengetikan karya tulis ilmiah. Diperhatikan ya nak, sebagai berikut ini. Di dalam penulisan karya ilmiah tentunya terdapat kaidah-kaidah yang berlaku, yang mana kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Nah, kaidah-kaidah tersebut dibuat agar terjadi penyelarasan dalam penulisan karya ilmiah sehingga penulisan karya ilmiah mudah dipahami oleh penguji dengan sifat yang seragam.
Dengan adanya aturan pengetikan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis dapat menulis dengan rapi dan tersusun sehingga penguji dapat membacanya dengan mudah. Berikut ini adalah beberapa aturan dalam pengetikan karya ilmiah, yaitu 1. Font, spasi, dan ukuran kertas. Dalam penulisan karya ilmiah, font, spasi, dan ukuran kertas itu harus diperhatikan, nak. Jadi kalau menulis karya ilmiah yang digunakan itu adalah kertas A4, kemudian jenis fontnya itu harus Times New Roman, yaitu jenis tulisannya harus Times New Roman. Kemudian ukuran tulisannya itu harus 12, spasinya 1. Kemudian yang kedua, ukuran margin. Margin ini adalah tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong. Dan untuk margin karya ilmiah yang digunakan itu yaitu pada bagian kertas untuk mengetik karya tulis ilmiah, yaitu kalau top itu bagian atas kertas itu 3 cm, bottom itu bagian bawah kertas 4 cm, left itu adalah bagian kiri kertas itu 3 cm, dan right itu kanan 4 cm. Jadi atas bawah itu berbeda, nak. Jadi yang sama itu adalah bagian bawah dan kanan itu 4 cm, sedangkan atas dan kiri itu 3 cm. Jadi kalau untuk bagian kertas atas bawah kiri kanan itu juga diatur, nak, ukurannya. Itulah dikatakan sebagai ukuran margin. Nah, jadi atas dan bawah itu kan berbeda ukurannya, sedangkan bawah dan kanan itu sama, nak. Jadi bawah dan kanan itu 4 cm, atas dan kiri adalah 3 cm. 3. Bab dan subbab itu cara penulisannya ini berbeda, baik itu dalam penulisan makalah dan juga dalam penulisan skripsi. Kalau dalam makalah, nah itu bab dan subbabnya itu menggunakan sistem numeral, misalnya 1.a. Kalau dalam skripsi dia menggunakan huruf Romawi, misalnya 1, 2, dan 3. Kemudian kalau penulisan subbab ini itu harusnya menggunakan tulisan di bold. Huruf pertama setiap katanya itu ditulis huruf kapital besar, sama halnya seperti menulis judul-judul pada umumnya. Contohnya misalnya menulis kalimat tata cara penulisan karya ilmiah. Jadi yang besar itu huruf T, C, P, K, dan I. Kemudian untuk menulis kata hubung misalnya di, ke, dari itu tetap menggunakan huruf kecil. Nah, misalnya penulisan dalam karya ilmiah, jadi yang besar itu kan huruf P, sedangkan dalam itu menggunakan huruf D-nya itu huruf kecil. K dan I itu tetap menggunakan huruf besar. Kemudian yang keempat itu jarak antar bab. Jarak antar bab itu ditulis dengan jarak 2,5 spasi, dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab itu diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. 5. Judul artikel. Jadi di dalam penulisan karya ilmiah, judul artikel itu sebagai penunjang penelitian. Jadi di dalam membuat judul karya ilmiah ataupun artikel itu harus diperhatikan cara penulisannya, nak. Yaitu pertama, menggunakan huruf kapital atau huruf besar semua. Kedua, tulisan di bold. Ketiga, masih menggunakan jenis tulisan Times New Roman. Keempat, posisi judul itu berada di tengah halaman alias di center atau Ctrl E. Jadi kalau di dalam laptop atau komputer, dia dilihat rata kiri, tengah, dan rata kiri kanan. Jadi kalau untuk judul itu terletak di tengah, makanya di copy dulu baru diklik Ctrl E. Kemudian yang kelima, jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. Nah, jadi ini untuk membuat judul karya ilmiah, seperti misalnya membuat kata pengantar, daftar isi itu bacaan kata pengantar itu terletak di tengah kertas, dan harus huruf kapital semua, dan juga tulisannya itu di bold, dihitamkan. Begitu juga misalnya penulisan bab 1 pendahuluan itu terletak juga di tengah halaman atau di tengah kertas.
Kalau untuk subbab, misalnya seperti A latar belakang masalah, itu terletak di pinggir atau di sebelah kanan, tetapi tidak menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian yang keenam, penulisan paragraf. Kalau penulisan paragraf itu pada kalimat pertama itu harus agak menjorok ke dalam sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Jadi penulisan paragraf itu terdapat di kalimat pertama agak masuk ke dalam. Jadi dia membentuk paragraf. Kemudian yang ketujuh itu penulisan struktur lain. Jadi untuk penulisan halaman judul termasuk juga penulisan halaman pengesahan, kata pengantar, kemudian juga daftar isi itu menggunakan angka Romawi kecil yang terletak di kanan bawah, itu menggunakan huruf I kecil, misalnya I2 itu menunjukkan halaman. Kemudian untuk bagian utama itu menggunakan halaman dengan angka 1, 2, 3 itu terletak di bagian atas juga, bisa di sebelah kanan, bisa bagian bawah sebelah kanan, atau bisa di tengah-tengah kertas. Kemudian yang ketiga itu penulisan tabel. Ya, kalau penulisan tabel itu menggunakan angka juga, misalnya angka 1, 2, 3. Kemudian untuk penulisan karya ilmiah dengan menggunakan gambar itu tidak perlu menggunakan warna, karena nanti ketika di copy maka warna untuk gambarnya itu tidak terlihat. Ya, jadi untuk penulisan halaman itu untuk kata pengantar, daftar isi, tabel itu menggunakan huruf I, misalnya I1, I2, I3. Sedangkan untuk yang lain itu menggunakan angka 1, 2, 3. Berikut ini penjelasan dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu cara pengetikan karya ilmiah itu yang benar bagaimana. Diperhatikan ya nak, contohnya berikut ini, yaitu dari cara pengaturan fontnya, spasi dan juga marginnya, kemudian cara mengatur penulisannya, yaitu misalnya kata pengantarnya itu terletak di mana, daftar isi terletak di mana, itu dijelaskan di sini. Kemudian juga bagaimana mengatur halaman sekaligus ukuran tulisannya, spasinya, ukuran kertasnya. Perhatikan ya anak-anak ibu semuanya. Baiklah, demikianlah
kegiatan belajar mengajar kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami, dan ini pertemuan kita yang terakhir untuk materi mengenai karya ilmiah. Dan bagi yang belum paham, boleh menjapri Ibu secara pribadi. Minggu depan kita akan masuk pelajaran mengenai resensi, dan untuk karya tulis ilmiah ini tugasnya yang Ibu berikan kemarin, Ibu harapkan dikerjakan karena kita akan melakukan tatap muka. Di saat tatap muka, tugas itu akan dikumpulkan. Oke, Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.